Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai bagaimana cara membuat aplikasi baru menggunakan template advance pada framework YII 2. Pada titik ini ya, teman-teman, kita sudah membuat kerangka untuk aplikasi Siska. Pastikan aplikasi Siska sudah berjalan dengan baik. Tampilannya akan sama dengan aplikasi backend karena memang sifat aplikasi Siska sama dengan aplikasi backend yang mensyaratkan autentikasi atau login terlebih dahulu. Oke, jadi kita sudah sampai di titik ini ya untuk kerangka aplikasi Siskanya. Di sini terlihat kita harus melakukan login terlebih dahulu agar kita dapat memanfaatkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Siska. Nantinya tema tata letak atau layout bawaan template advance yang seperti di layar ini ya teman-teman, akan kita ubah dengan memanfaatkan template admin LTI yang cocok untuk aplikasi-aplikasi administrasi seperti Siska. Nantinya Siska akan menggunakan tema tata letak admin LTI ya. Seperti ini teman-teman. Di sini ada setbarnya ya, yang kita bisa pilih menu-menunya ya, berupa fitur-fitur yang ada di dalam Siskanya nantinya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita bisa memanfaatkan komponen-komponen atau widget yang disediakan oleh admin LTI 3. Berikut tujuan pembelajaran video kali ini, yaitu yang pertama adalah memahami apa itu tema tata letak, atau bahasa Inggrisnya adalah layout theme, dan widgets. Kemudian kita akan memahami cara memasang tema tata letak pada framework YII 2. Selanjutnya kita akan memahami cara mengkonfigurasi tema tata letak pada framework YII 2. Dan seterusnya kita akan memahami cara menggunakan widget pada framework YII 2. Selanjutnya kita akan memahami cara memasang ekstensi YII 2 yang berisi tema tata letak dan widget admin LTI 3. Kemudian kita akan memahami anatomi dan elemen-elemen yang ada pada tema tata letak, khususnya admin LTI 3. Sebelum kita memasang tema tata letak admin LTI 3, kita akan membahas apa itu tema tata letak. Pada video pembelajaran tentang MVC dan routing, kita sudah membahas apa itu tata letaknya. Jadi secara sederhana, tata letak atau layout ini akan selalu ditampilkan setiap kali kita memuat halaman web, dan isi dari halaman web yang kita maksudkan akan ditampilkan sebagai isi atau konten. Jadi di sini ada layout yang akan selalu ditampilkan, kemudian konten yang berubah-ubah itu ada di dalam area kontennya. Nanti walaupun isi atau konten berubah-ubah, tema tata letaknya akan ditampilkan sama untuk setiap halaman web. Ya, sedangkan arti dari tema tata letak sendiri adalah merupakan pola tampilan yang terdiri atas elemen-elemen desain tertentu yang membuat tampilan aplikasi memiliki kemudahan, keindahan, dan konsistensi sehingga memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna ketika menggunakan aplikasi yang akan kita kembangkan. Tema tata letak ini sebenarnya dibangun oleh berkas-berkas HTML, CSS, dan JS. Dan elemen-elemen grafis yang mendukungnya ya, seperti gambar, icon, dan font, baik dalam bentuk raster maupun vektor. Tujuan dari tema tata letak ini adalah agar pengembang full stack fokus dengan proses bisnis, sehingga pengembangan aplikasi berjalan dengan cepat tanpa repot membuat penataan tampilan. Namun ya, dengan adanya tema yang kadang kita gunakan secara gratis ya, atau memiliki lisensi gratis, maka akan memiliki kelemahan. Desainnya akan terlihat generik atau umum ya, apalagi jika menggunakan tema atau tata letak gratis tanpa melakukan kustomisasi. Pada YII 2 ya teman-teman semua, tema tata letak ditentukan dengan aset-aset berupa berkas-berkas CSS, JS, dan elemen grafis lainnya yang akan dipublikasi ketika pengguna memuat halaman web.
Untuk membuat aset tersebut, kita mendefinisikan kelas aset baru yang diletakkan pada folder app assets biasanya ya. Kelas tersebut diturunkan dari aset bundle. Jadi kalau kita buka nih teman-teman di Siska itu ada folder aset ya teman-teman. Di dalamnya itu ada app asset di situ. Nah, nanti semua berkas-berkas yang akan kita muat ya berupa file CSS ya. Di sini ada set CSS. Kemudian JS ya. Di sini kalau kita lihat dia akan memanggil kelas YAsset dan Bootstrap ya yang akan kita gunakan di dalam framework YI2 juga termasuk bagian dari aset. Ketika kita akan memuat aset-aset yang akan kita gunakan, maka aset tersebut harus kita publikasi pada view ya, menggunakan metode ini teman-teman ya, app asset register. Jadi nanti kita panggil di sini ada kelas app assetnya yang merupakan aset-aset yang akan kita load. Kemudian ketika kita muat, kita menggunakan static method app asset, kemudian register. Dan ini terjadi pada view ya teman-teman ya. Jadi si aset-aset ini berkaitan dengan view. Selain tema tata letak, YII2 juga memiliki widgets ya. Widgets merupakan blok bangunan yang dapat digunakan ya, lagi-lagi pada view ya teman-teman, untuk membuat elemen-elemen user interface dengan gaya berorientasi objek. Di sini terlihat ya, ada beberapa widget yang dimuat pada tema layout yang bawaan template advance. Di sini ada alert, ada breadcrumbs, ada nav sama navbar. Jadi kita gunakan dulu ya menggunakan keyword use. Kemudian ketika kita ingin menampilkannya ke dalam view, kita panggil kelasnya langsung berupa konfigurasi-konfigurasi pada widget tersebut. Jadi ini ada associative array yang gunanya adalah untuk melakukan konfigurasi pada widget yang bersangkutan. Bisa juga dengan cara seperti ini ya, kita langsung saja melakukan echo ya pada widget tersebut gitu ya, menggunakan nav kemudian widget. Ini ada konfigurasinya. Nanti kita akan sering banget ya di elemen view-nya ini, kita akan gunakan widget-widget untuk menampilkan elemen-elemen yang sesuai. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa setiap widget yang ada dalam YII2 itu diturunkan dari kelas YBaseWidget ya. Jadi nanti ketika kalian akan mengetahui atribut apa aja yang ada di sini, kemudian metode-metode apa aja yang ada di sini, silakan kalian bisa searching pada pustaka API yang ada di website yiframework.com. Kemudian ini ada link ya untuk mengetahui apa itu widget secara mendalam dan bagaimana cara menggunakannya. Biasanya, tema tata letak juga menyediakan widget seperti ini ya teman-teman, yang dapat kita gunakan untuk memudahkan kita dalam menampilkan elemen-elemen user interface. Nanti akan kita bahas ya bahwa admin LTI 3 sebagai tema tata letak yang akan kita gunakan secara intensif juga memiliki beberapa widget. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan widget yang didesain oleh pihak ketiga yang dapat kita gunakan secara bebas. Jadi lisensinya itu lisensi tidak berbayar ya. Salah satunya nanti yang akan sering kita gunakan adalah widget buatannya Kartik Visweswaran ya. Silakan teman-teman bisa langsung ke websitenya Kartik Visweswaran untuk melihat apa sih widget-widget yang disediakan ya. Seperti tampil di layar ini ya. Ada beberapa widget ya, nanti kita bisa tinggal pakai gitu ya. Nanti konfigurasinya seperti apa, silakan kalian bisa masuk ke dalam masing-masing sub widgetnya. Untuk kepentingan dalam pembuatan aplikasi Siska, kita akan menggunakan tema tata letak administrasi yang bernama admin LTI 3 ya. Jadi ini cocok untuk aplikasi-aplikasi administrasi semacam Siska ini. Dia berlisensi gratis, kemudian dia menggunakan framework CSS Bootstrap 4 ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan downgrade sedikit ya, yang tadinya di template advance menggunakan Bootstrap 5, kita downgrade dikit menggunakan Bootstrap 4. Kemudian ada juga beberapa framework JS yang digunakan oleh si admin LTI 3.
Ini link admin LTI3 ya teman-teman, tadi saya sudah tunjukkan. Ya bentuknya seperti ini ya, kalau kita datang ke websitenya admin LTI3, kalian bisa melihat di sini ada beberapa user interface elemen ya. Kita punya alert semacam ini, nanti cara makainya seperti apa ya. Nanti kita akan coba aplikasikan. Silakan kalian bisa coba-coba ya. Ini ada form. Ya, kalau kalian ingin pakai menggunakan kelas apa, kalian bisa tinggal inspect saja. Nah, nanti kita bisa kelihatan nih di sini dia menggunakan kelas card primary, kemudian ini card headernya ya. Nah, kemudian setelah card headernya di sini ada form di bawahnya, gitu ya. Sebagai bodinya nanti isinya form-form tersebut. Oke, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara memasang tema layout admin LTI3 pada framework YII2 ya. Pertama kita gunakan Composer ya, kemudian kalian ketik saja Composer require. Nah ini extensionnya ya teman-teman ya. Silakan dimasukkan ke dalam terminal. Oke, sudah terpasang. Pastikan di Composer JSON-nya ya. Ini sudah ketambahan ya, extension yang baru kita pasang tadi. Jangan lupa setiap kita melakukan pemasangan extension baru, biasakan untuk melakukan commit ya pada dua file ini nih, .json dan .log. Kita masukkan saja di sini ya. Kita ketik di atasnya adalah memasang extension admin ya, admin LTI3. Ya, kita commit. Jadi commit ini lakukan sesering mungkin untuk satu pekerjaan atomik ya teman-teman ya, yang menyelesaikan satu permasalahan. Salah satunya ya melakukan pemasangan extension ini. Di sini terlihat ya teman-teman, yang memasang extensionnya ini, nah itu di Composer dengan perbedaan ada pada penambahan admin LTI3. Oke, kita kembali lagi. Di sini sudah terpasang ya teman-teman ya, admin LTI3. Kita lihat di vendor, jadi nama foldernya adalah Hail ya. Ini Hail 812. Ya, ini ya sudah terpasang admin LTI3 dan berkas untuk admin LTI3-nya itu sendiri, yaitu Al-Masaid ya. Oke, seperti itu cara memasangnya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita melakukan git commit, ini kita hapus folder Siska View Layouts dan Siska View Site ya, karena kita akan menggunakan layout dari admin LTI3. Kemudian kita copy folder layout dan site dari vendor, Hail, YI, dan seterusnya ya ke dalam Siska dan View. Jadi kita ganti ya si layoutnya tersebut dan setnya dari yang ada di dalam admin LTI3. Oke, kita buka Siska, kemudian di view. Nah, ini dua file ini ya, ini kita hapus ya, layout dan set ini. Oke, kalian sorot saja, kemudian klik kanan, bisa di delete. Ya, move to recycle bin, kemudian yang setnya juga bisa kita delete. Move to recycle bin ya. Pastikan di Siska ini ada view ya, tetapi isinya sudah tidak ada foldernya ya, teman-teman. Kemudian kita pergi ke vendor ya, kemudian ke extension yang tadi sudah kita pasang yaitu Hail 812. Kemudian masuk ke admin LTI3, kemudian ada source, kemudian ada view, di dalamnya ada layout dan site ya, teman-teman ya. Ini kita copy ya. Jadi layoutnya kita copy ya, kemudian kita paste di Siska view, kita paste ya, ada layout ya. Kemudian kembali lagi ke site ya, ini kita copy juga. Kemudian kita pindahkan ke view ya, kita klik kanan. Jangan lupa nih di view-nya ya, jangan di layout sini, tapi di view ini ada garisnya nih. Lihat yang benar yang mana ya. Oke, kita paste di sini.
Sehingga nanti di dalam view ini ada 2 folder, layout dan site. Nah, nanti akan kita modifikasi, Siska akan menggunakan layout di admin LTI3. Setelah kita copy 2 folder layout dan site dari vendor admin LTI3 ya teman-teman ke dalam Siska View, kita coba ya. Kita coba apakah layoutnya itu sudah berjalan apa belum. Oke, tadi kita sudah nyoba ya di Siska Web, kita logout aja. Nanti akan muncul error seperti ini ya teman-teman ya. Karena sebelumnya yang ada di dalam view itu ada file blank.php kan sudah kita hapus. Sudah kita ganti layoutnya admin LI3. Maka di dalam controller nanti akan kita rubah agar site login itu akan menggunakan layout dari admin LI3. Caranya bagaimana? Silakan kalian ke controller, kemudian site ya. Kemudian cari di sini ada login. Nah, ini ya ada action login ya yang tadinya layoutnya blank ini kan tidak ada tuh ya. Di sini tidak ada. Kita ganti menggunakan layout yang main login ini. Ya, kita ganti main/login. Kembali lagi di web browser, kita refresh. Oke, sekarang kita sudah menggunakan layout dari admin LTI3 pada saat login ya. Jika kita compare ya dengan yang ada di websitenya admin LTI3 itu di sini ada login ada di ekstra ya. Ini kita ada contoh login versi 1 ya. Nah, ini akan mirip dengan yang ada di Siska tadi ya. Mirip kan? Ini yang ada di websitenya admin LTI3 memberikan contoh seperti ini, maka yang muncul di sini juga akan sama. Dan nanti ini akan kita rubah-rubah ya, teman-teman ya. Yang penting kalian ketika sudah masuk ke site login seperti ini, tampilannya berjalan seperti yang ada di layar ya. Coba kita login ya dengan memasukkan username yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, nanti ada layout seperti ini. Nah, ini berarti sudah jalan nih layout admin LTI3 yang sudah kita pasang. Coba kita ulangi lagi ya, kita logout terlebih dahulu. Nah, nanti tampilan utama dari Siska itu seperti ini. Akan ditanyakan login. Kemudian kita login, kita masukkan password dan username. Nanti tampilan utama setelah login adalah seperti ini. Silakan dieksplor sendiri. Oke, kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya, anatomi dari admin LTI3 pada saat kita melakukan login terdapat pada berkas layout main-login.php ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ketika login itu yang dijalankan adalah layout main login yang ini. Gitu ya, di sini terlihat ada beberapa aset yang di load gitu ya. Kemudian di sini ada kontennya. Nah, kontennya ini yang berisi login yang di site ya, login.php ini. Ya, di situ ditanyakan username dan seterusnya. Kemudian ini adalah anatomi ketika kita sudah berhasil login ya, teman-teman. Akan terlihat seperti ini. Nah, di dalam admin LTI3 ini, setiap layout yang utamanya itu dibagi ke dalam beberapa area ya. Kita sebut area sidebar ya, ini adalah area yang dikotakin merah. Nah, ini kita sebut sidebar. Kemudian ada navbar itu yang di atas ini, yang ungu kotaknya. Kemudian konten dari website kita yang akan ditampilkan pada area yang dikotakin kuning. Kemudian kalau kita turun ke bawah ya, itu di paling bawah itu ada footer, teman-teman ya. Kemudian yang sebelah kanan ini, kalau kita klik yang tombol ini nih, yang kotak-kotak ini akan muncul yang disebut sebagai control sidebar. Ya, ini Siska ketika sudah masuk berhasil login ya, teman-teman. Di sini ada sidebar nih ya, teman-teman ya. Ini sidebar. Kemudian yang atas ini adalah navbar. Kemudian kontennya itu ada di sini ya, teman-teman. Kemudian yang bawah ini ada footer.
Kemudian kalau kita klik di sini akan muncul kontrol sidebar. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kita akan rubah-rubah, itu kita hanya fokus di area tertentu ya dari anatomi admin LTI3 ini. Nanti ketika kita ingin merubah-rubah sidebar, nanti yang akan kita ubah adalah berkas-berkas sidebar. Kemudian kalau kita ingin mengubah navbar, yang akan kita rubah adalah berkas-berkas navbar. Coba kita lihat ya teman-teman di berkas layout yang main ini ya. Nah, di sini kan sudah terbagi juga ada navbar, sidebar, konten, kontrol sidebar dan footer ya. Sama seperti yang tadi ada di anatomi admin LTI3. Nah, nanti masing-masing area ini gitu ya akan memiliki berkas tersendiri. Kalau navbar ya ada di navbar yang ini ya. Kemudian kalau sidebar kita ingin mengubah sidebar ya kita ubah yang ada di sidebar ini. Di sini ya terlihat kalau di sidebar ini ada widget ya teman-teman ya. Tadi kan disebutkan bahwa tema tata letak juga memiliki widget-widget ya. Nah, termasuk ada widget untuk menu ini di dalam sidebar. Ya, kemudian di navbar juga di sini ada widget enggak ya? Ya, tidak disebutkan di sini ada widget ya. Sebenarnya ini juga widget ini ya. Kemudian kontrol sidebar juga tidak ada. Nah, ini konten ya. Ini di konten ini ada breadcrumb ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat anatomi admin LTI3 pada area konten ya teman-teman ya. Nah, nanti si admin LTI3 juga memiliki elemen-elemen ya, berupa kadang widget ya, kadang elemen saja gitu ya. Seperti ini card elemen ya, dengan chart di dalamnya. Seperti ini. Tadi saya sempat nunjukin breadcrumb ya teman-teman ya. Breadcrumb ini berupa widget yang nanti akan bisa kita gunakan dengan mudah sekali cara mengubah breadcrumbnya. Kemudian di sini ada control sidebar. Kemudian the burger icon ya. Ini kalau kita klik nanti akan menyembunyikan atau memunculkan sidebar. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ya, jadi kita tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana membuat aset-aset ya agar user interface-nya bisa interaktif seperti ini ya. Jadi kita gunakan admin LTI3 untuk membuat Siska. Silakan kalian pahami anatomi pada berkas-berkas admin LTI3 ya, terutama pada main login.php dan main.php. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan perubahan konfigurasi-konfigurasi agar aplikasi Siska ini mudah di-maintain ya dan dipahami sehingga nanti ketika kita maintain tidak bertemu dengan kendala-kendala yang merepotkan. Langkah ubahan pertama kita adalah kita akan menambahkan action dashboard ya ke dalam set controller. Kemudian kita ubah default actionnya agar merujuk kepada dashboard ya yang sebelumnya ke index. Jadi ya teman-teman ini adalah default ya karena kita tidak tentukan routingnya di sini maka yang dijalankan adalah action index. Kalau kita buka ke set controller yang ada pada Siska, maka yang akan dijalankan pertama kali adalah indeks ini ya, karena pada dasarnya default actionnya adalah indeks. Untuk merubah agar default actionnya adalah ke dashboard, gitu ya teman-teman ya, maka kita akan menambahkan properti di paling atas. Di sini kita tambahkan ya teman-teman. Default action sebenarnya default action ini adalah propertinya controller ya teman-teman ya yang tadinya ke index secara default kita rubah menjadi dashboard. Mohon maaf kurang publik di depannya ya. Jadi ini adalah propertinya dari controller sehingga ketika kita memanggil site tanpa adanya routing maka yang akan kita jalankan adalah dashboard. Oke, setelah kita tambahkan atau ubah properti default actionnya menjadi dashboard, kita coba ya. Maka yang muncul di sini adalah error ya. Di sini error not found. Karena yang tadinya yang dijalankan adalah indeks ini ya teman-teman ya. Nah, tadinya kan ada nih indeks berubah menjadi dashboard.
Ya, karena di sini tidak ada dashboard di sini ya, maka akan terjadi error. Di sini kita lihat yang action index ini kan berisi indeks ini ya. Nah, ini kita tambahkan saja nanti ya function namanya action dashboard. Ya, kita copy saja biar enak ya. Kita copy aja menjadi dashboard. Dashboard, kemudian rendernya itu dashboard di sini. Ya, oke. Ini kalian save, coba jalankan lagi. Ya, tetap masih tidak ada ya. Di sini, oh malah di sini adalah verboten ya. Oh ya, ini verboten karena kita tidak mendefinisikan dashboard di dalam akses kontrolnya. Nanti kita lakukan ubahan lagi ya, teman-teman. Untuk mengatasi tadi error forbidden, kita tambahkan dashboard di sini. Nah, ini tandanya ketika kita sudah melakukan login ya, teman-teman ya. Ini nanti kalian akan tahu sendiri ya bahwa roles. Kemudian ini ada add sign gitu ya. Ini berarti yang hanya boleh dijalankan adalah action logout, index dan dashboard ya. Jadi kan dashboard sudah kita buat action dashboardnya ya. Kita masukkan saja ke array ini. Jangan lupa disimpan. Kita coba lagi. Nah, ini sudah jalan ya, sudah berhasil dijalankan juga. Namun di sini terlihat bahwa filenya belum ada. Yang belum ada di mana? Ada pada site. Kemudian di sini belum ada filenya kan. Nah, jadi kalian buat file baru di sini. New file, kita kasih nama dashboard.php. Oke, sementara kita isikan di dashboard PHP adalah kelas container fluid ya. Kemudian row. Kemudian kita masukkan saja kelas LG6. Lah ini kelas-kelas pada Bootstrap ya, teman-teman ya. Silakan kalian masuk ke Bootstrap untuk mengetahui apa ini semua ya. Sementara kalian ikutin saja. Selamat datang di dashboard ya. Kita coba lagi. Oke, sudah muncul ya. Selamat datang di dashboard. Cuma di atas ini masih ada set ya. Ini cukup mengganggu. Kita lakukan ubahan lagi di dashboardnya. Kita tambahkan di atas ini adalah kita tambahkan title-nya ya, judulnya ya. Ini berupa properti dari view-nya. Jadi this. Kemudian properti view-nya itu adalah title ya. Kita kasih nama saja dashboard. Kita coba. Oke ya, sudah jadi dashboardnya kurang D ini. Nanti saya tambahkan D. Kemudian di sini breadcrumb-nya jadi hilang ya, teman-teman ya, karena kita tidak menambahkan breadcrumb di sini ya. Nanti kita coba ya. Oke, ini kita akan tambahkan D. Kemudian kita tambahkan breadcrumb di sini. Ya, breadcrumb itu diakses berupa params dengan key bernama breadcrumbs. Ya, kita tambahkan labelnya. Apa yang kita tambahkan adalah title dari halaman ini. Kita jalankan, maka di sini akan muncul ya breadcrumb-nya. Oke, sesimpel itu ya teman-teman, cara mengubah-ubah konten nantinya. Jadi nanti kira-kira ya di dashboard.php pada folder view site ya pada aplikasi Siska silakan diisikan baris kode seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kalian pastikan kalau masuk ke dalam Siska Web Index ya akan muncul dashboard seperti ini ya.
Jadi kalau masih terjadi error seperti tadi itu, silakan kalian ikuti videonya sehingga muncul seperti ini. Coba kita logout ya, kita login lagi. Nah, nanti akan langsung masuk ke dashboard ya, teman-teman ya. Bukan dashboard yang seperti ini ya, teman-teman semua ya. Tetapi dashboard yang sudah kita rubah seperti ini. Oke, ubahan pertama sudah kita lakukan gitu ya. Agar default actionnya itu bukan ke indeks tetapi ke dashboard. Nah, kita lanjut langkah berikutnya. Kita ubah nama-nama berkas agar mudah dipahami dengan konvensi pengembang ya teman-teman. Di sini biasanya gitu ya, kalau di berkas view itu ada berkas yang merupakan bagian dari berkas view yang lain, itu kita gunakan underscore ya, atau strip bawah sebagai huruf pertama pada berkas view tersebut. Sehingga kita akan menambahkan underscore pada berkas berikut ya. Oke, kita praktekkan. Jadi di sini nih ada konten ya. Konten kita rubah ya, kita rename saja. Ditambahkan underscore di depannya. Kemudian control sidebar juga kita rename. Kemudian footer juga kita rename ya teman-teman. Menggunakan underscore. Lah main login sama main ini adalah tema layoutnya ya. Jadi ini tidak kita rubah-rubah. Ini kita rubah. Kemudian terakhir adalah sidebar ya, kita rubah. Ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa file-file konten, control sidebar, footer, navbar, sidebar ini merupakan bagian dari layout yang lain. Kalau di sini ini merupakan bagian layout mana? Yaitu layout pada main.php. Karena apa? Main.php ini akan memanggil file layout-layout yang lain. Ini untuk memastikan bahwa kita tidak salah atau memudahkan kita dalam ngeklik filenya ya. Bahwa oh kita tahu bahwa main ini adalah layout utamanya. Ya, main login juga layout utama. Sedangkan yang ini adalah layout bagian dari layout yang lain. Kita lihat ya. Nah, kalau sudah kalian rubah seperti ini kalau dijalankan nanti akan error ya. Karena ini nama filenya belum kita rubah juga di sini di main.php-nya. Maka di sini kita tambahkan juga underscore. Oke. Jadi ini konvensi saja ya teman-teman agar kita tidak kewalahan ketika nanti memaintain aplikasi kita. Karena ini di sini akan berisi banyak file ya. Kalau ada underscore ini berarti kita tahu bahwa ini adalah bagian dari layout yang lain. Begitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa pastikan lagi ya kalian refresh jangan sampai error. Nah, kalau di sini masih error berarti kalian ada yang salah ya. Silakan ikuti videonya benar-benar. Oke, setelah langkah mengubah nama berkas sudah kita lakukan ya, kita melangkah pada ubahan setelan admin LTI menjadi ciri Siska ya. Pertama yang kita lakukan adalah ubah tulisan admin LTI menjadi Siska ya, di main login atau di main.php. Kita logout dulu ya teman-teman. Di sini kan, nah ini ada tulisan admin LTI ini. Nah, ini akan kita rubah menjadi Siska ya teman-teman semua ya. Oke, kita ini ada di layout main login ya teman-teman ya. Jadi kita klik main login. Nah, ini di sini ada admin LTI 3. Nah, ini ya. Admin sebentar. Nah, ini admin LTI-nya ini akan kita ganti menjadi Siska. Ya, kita rubah saja menjadi Siska. Kalau kita refresh ya. Ya, ini teks jadi Siska. Kemudian title yang di atas ini ya kan masih tuh, masih admin LTI 3 login kan. Kita rubah menjadi Siska login di sini. Oke, kita refresh ya, ini sudah menjadi Siska login ya. Ini juga menjadi Siska. Kemudian konten dari login ini kan ada di site login ya, teman-teman. Kita klik saja. Oke, kita lihat ini adalah kontennya ya, teman-teman. Tadi layoutnya kan yang
atas ini yang Siska, kemudian ini ada konten. Nah, di sini kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia saja nih. Silakan login untuk masuk ya. Oke ya. Kemudian yang menggunakan Facebook sama Google ini sama forgot my password sama register a new membership ini tidak kita butuhkan ya. Kita hapus saja. Jadi yang sosial ini yang forgot ya. Ya ini kita hapus. Ya akan hilang, kemudian yang ini juga akan kita hapus nih, yang sosial login ini. Karena kita tidak pakai. Oke, jadi nanti pastikan tampilan loginnya akan seperti ini. Silakan di sini kalian bisa rubah-rubah ya. Kemudian nih button sign in ya, ini sebenarnya bisa kita rubah-rubah juga ya. Rubah menjadi masuk misalnya. Oke, jadi masuk. Oke, jadi ini kita rubah menjadi ciri Siska. Kemudian kita masuk ke admin, ke dalamnya ya maksudnya ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini masih admin LTI3 ya. Dan posisi ini kan ada di sidebar ya, teman-teman ya. Maka kalian bisa datang saja ini ke layout sidebar. Ya, di atas sana itu ada admin LTI. Nih, tulisan admin LTI ya. Ini kalian rubah aja menjadi Siska. Ya. Oke, kita refresh. Ya, sudah menjadi Siska. Oke ya, ini Siska sudah kita rubah di sini. Kemudian ini ada navbar ya, teman-teman ya. Ya, kita bisa langsung ke navbar. Untuk area navbar ini ya, teman-teman, kita hanya membutuhkan 2 tombol ya. Di sini adalah sandwich ini ya untuk menampilkan sidebarnya. Kemudian ada logout. Maka yang lain akan kita hapus. Kalian ubah di sini di navbarnya ya. Kalian ubah di sini di navbarnya. Yang left-nya ini kita sisakan yang push menu ini ya, teman-teman ya. Yang lainnya bisa kita hapus. Ini kalian bisa collapse di sini. Nah, ini untuk left navbarnya ya. Jadi dari baris 13 sampai baris 52 ini kita hapus. Sehingga yang left navbarnya itu tinggal sandwichnya. Kemudian yang search ini juga kita hapus, search formnya. Kita refresh. Nah, kemudian yang right navbarnya kita sisakan yang logout saja. Jadi yang search ini kita hapus, dropdown ini kita hapus, notification kita hapus. Ya, jadi ini kita hapus nih. Sehingga sisa yang sign out saja sama yang 3 ini ya, yang 2 ini juga akan kita hapus. Oke. Jadi kira-kira nanti di menu navbar itu tinggal ada left navbar link yang berisi push menu saja dan right navbar linknya yang berisi logout saja di sini. Kemudian balik lagi ke sidebar ya. Ke sidebar ini di sini kan ada namanya Alexander Pierce ya. Ini kita ingin ubah agar nama username dari yang login. Maka kita kembali ke sidebar, kemudian yang Alexander Pierce ini ya, nanti akan kita ubah menggunakan komponen dari YII ya. Ini kita gini aja. YII, kemudian app, kemudian user, kemudian identity, kemudian username. Jadi di sini itu yang tadinya Alexander Pierce ya, kita ganti menjadi menggunakan komponen dari YII2. Kita coba refresh, maka yang muncul di sini adalah admin ya. Jadi kita sudah melakukan ubahan siapa nanti yang akan login, username-nya akan muncul di sini.
Oke, kita coba logout ya teman-teman ya. Nanti kita coba login lagi menggunakan username yang lain. Seharusnya ininya akan berubah. Oke, kita sudah membuatkan selain admin adalah mahasiswa ya. Coba kita login menggunakan mahasiswa. Nah, ini akan sudah berubah ya. Jadi bukan Alexander Pierce lagi, tetapi mengikuti apa username dari yang melakukan login. Oke ya teman-teman, jadi ini langkah mengubah setelan admin LTI 3 menjadi berciri Siska ya. Logonya jadi sudah, baik di main login dan main PHP, kemudian ubah identitas pengguna sesuai dengan username. Jadi tadi yang namanya tetap Alexander Pierce, yaitu kalian ubah-ubah menggunakan komponen di app user ya. Terakhir ya, di pembelajaran kali ini kita akan coba mengubah sidebar-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti di area sidebar yang ini, kita akan pisahkan sesuai dengan aktor dan use case yang kita sudah tentukan pada use case diagram. Ini adalah diagram use case ya, yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Nanti ada beberapa aktor, di sini ada 4, adalah admin, akademik, mahasiswa-mahasiswi, kemudian dosen. Nah, nanti akan kita ubah sidebar-nya agar mengikuti masing-masing aktor ya. Tetapi di awal ya, karena kita belum belajar tentang role based access control, maka kita akan munculkan semua terlebih dahulu di dalam sidebar-nya. Oke, jadi nanti kita akan lakukan ubahan-ubahan di sini ya, di sidebar ya teman-teman. Ini kita logout dulu, kita masuk menggunakan username admin terlebih dahulu ya, biar kalian tidak bingung. Oke, ini udah admin, muncul masih seperti ini. Lah, kita ingin mengubah-ubah di dalam sidebar, kita hanya fokus pada layout sidebar saja ya. Nah, nanti kita akan ubah-ubah agar sidebar-nya sesuai dengan masing-masing aktor. Oke, kita lanjut dengan mengubah sidebar ya, teman-teman semua. Kita hapus dulu yang starter page sama simple link. Di sini ada widget, ya namanya menu ya. Nah, ini widgetnya dari si extension HEL 812 ini ya, teman-teman ya. Di sini terlihat nih ada starter page sama simple link ya. Ini kita hapus saja. Oke, sehingga akan menjadi nih. He provided G sama debug ini kita biarkan saja ya teman-teman ya. Tinggal yang multi level example-nya ini nanti kita copy saja. Ya, kita buat untuk masing-masing aktornya. Ya, ada admin, kemudian akademik, dosen, dan mahasiswa. Kalau kita refresh akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini biar enak maintain kita kasih ini. Menu admin gitu ya. Ini menu akademik, menu dosen, menu mahasiswa ya. Untuk awal, kita akan fokus pada menu admin dan menu akademik terlebih dahulu, sedangkan menu yang lain menyusul. Kita tambahkan di dalam menu admin link untuk data master ya, teman-teman. Ikutin saja codingan saya. Kita coba. Ya, ini ada dashboard ya, teman-teman ya. Kalau kita klik, dia akan langsung ke dashboard. Oke, sekarang berarti di admin ini ada dashboard ya, teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk ke data master.
Oke, kita refresh. Kita lihat. Nah, di sini ada data master ya, teman-teman. Tapi ini seharusnya ada caret ya, biar bisa dijembreng. Ini berarti saya ada salah coding. Ada di item ya. Ini itemnya harusnya jamak ya, items. Kita refresh. Kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Di dalamnya ada item agama wilayah. Nah, ini sementara URL-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, nanti di sini kita lihat ya, teman-teman, ada icon ya, teman-teman ya. Ini icon ini menggunakan font Awesome versi 5 ya. Jadi bisa kalian lihat linknya ada di slide ini ya, teman-teman ya. Nah, silakan kalian copy saja atau kalian klik bisa. Nah, kalian nanti bisa pilih yang free ya, teman-teman ya. Misalnya tadi ada mosque ya, masjid. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan sama dengan yang dimunculin di sini ya, mosque gitu ya. Kemudian ini yang wilayah ini ya, jadi menggunakan globe Asia. Silakan kalian nanti dicari di sini globe Asia gitu ya. Muncul akan seperti ini ya. Silakan nanti kalian bisa bereksperimen menggunakan icon-icon yang ada pada font Awesome 5. Oke, data master pada admin sudah selesai. Kita tambahkan di akademiknya ya. Di akademik kita akan membutuhkan dashboard tetap ya. Kita copy aja dari baris 45 ini. Ya, kita refresh, kita lihat akademik kita ada dashboard ya. Kemudian ada data master juga ya, teman-teman ya. Ini saya copy saja. Ikonnya juga pakai yang sama. Cuma isinya yang tadinya agama wilayah nanti akan kita ubah dengan data master yang ada pada use case si akademik. Ya, ini data master agama wilayah nanti akan kita rubah sesuai dengan use case. Ya, tadi si admin ini ya, itu ada data agama gitu kan. Kemudian wilayah segala macam, kemudian nanti akademik akan memelihara master data akademik ya seperti fakultas, prodi, mata kuliah, dan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah feature untuk ini sebaiknya menggunakan petik satu ya teman-teman ya. Untuk data fakultas ya teman-teman ya. Kemudian data prodi. Nah, kemudian ini ikonnya ya silakan nanti kalian cari-cari sendiri ya yang menarik ya. Kalian bisa searching apa misalnya kalau user kalian ketik aja user. Nah, kira-kira user seperti ini. Nanti kalian pilih yang mana. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini di sini ikonnya akan saya hapus terlebih dahulu. Saya kosongkan. Ya, kalau kita refresh, ya hasilnya akan seperti ini ya, kosong saja. Nanti kalian kembangkan sendiri aja. Kita copy beberapa ya. Tadi ada fakultas prodi, kemudian data dosen, kemudian data mahasiswa, kemudian data staff, mata kuliah, kemudian status dosen. Jadi ini semua adalah yang menjadi tanggung jawab akademik dalam menentukan data-data ini ya teman-teman semua ya. Jabatan struktural, jenjang pendidikan, kemudian universitas. Jadi sementara ini dulu ya teman-teman. Ya, jadi di admin sama akademik itu ada dashboard dan data master. Data master untuk admin itu ada agama dan wilayah ini ya teman-teman ya. Yang akademiknya ini data masternya ada banyak nih ya. Kalian tinggal tambahkan saja. Misalnya nih ya, dosen mau kita kasih icon ya. Kalian cari aja di sini. User ya, yang kira-kira mirip dosen ini nih ya. Dosen ya, ya user yang ada yang memiliki tai ini apa namanya dasi ya. Jadi kalian tambahkan saja nanti di dosen ini ikonnya user tai ya. Kita refresh. Kita lihat. Nah, sudah ada user tai ya. Misalnya fakultas
Kita cari gedung ya, building deh. Nah, kira-kira gedung fakultas kayak apa sih? Ini university ada nih ya. Ya udah ini jadi university ini jadi fakultas, building ini jadi prodi ya. Jadi fakultasnya menggunakan university, prodinya menggunakan building. Ya, mahasiswa mungkin pakai user yang biasa saja, atau student ada nggak student? Oh, ini ada nih ya, student ya. User graduate. Ya, mahasiswa menggunakan user graduate. Kalau staff menggunakan user biasa saja. Ya, silakan kalian bisa bereksperimen ya. Ya, mata kuliah menggunakan apa? Book ya, ada book nggak? Book. Ya, bagus yang ini ya, yang book ya, mata kuliah boleh kita masukkan ke sini. Dan seterusnya, silakan kalian bereksperimen. Saya tidak harus saklek ya menentukan menggunakan icon ini. Yang penting bisa menarik ya. Nanti kita refresh, ya, kira-kira nanti kurang lebih seperti ini. Jadi menarik ya. Oke, sementara untuk admin dan akademik adalah menu-menu seperti itu. Ini sementara URL-nya ya kita kosongkan karena kita belum melakukan CRUD untuk masing-masing data tersebut. Nanti sambil jalan kita akan update ini semua. Oke, kita recap ya. Kita sudah mengubah berkas agar menambahkan underscore pada berkas-berkas view yang dipanggil oleh view yang lain gitu ya. Kemudian kita sudah ubah admin LTI menjadi berciri Siska. Kemudian sidebar-nya juga sudah kita rubah-rubah ya teman-teman ya. Nah, ini ada tambahkan link untuk menjalankan G. Tapi link untuk menjalankan G itu sudah disediakan oleh admin LTI-nya. Ya, di sini nih ada G ya. Ini G ya. Jadi kalau kita klik G, kita akan membuka Magic of YII2 ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Kita pastikan semua berjalan dengan baik. Apa yang sudah berjalan dengan baik ya teman-teman, kita coba logout dulu ya. Kita coba masuk dengan admin. Pastikan tampilan login sudah seperti ini ya. Kita masuk. Nah, ini tampilan ketika kita masuk sebagai admin ya. Di sini ada nama adminnya. Pastikan di sidebar-nya juga sudah ada admin, akademik, dosen, ya, mahasiswa. Nah, ini yang level-level ini nanti kita hilangkan saja ya. Ya, sudah ya. Oke, ya yang level-level ini kita hilangkan saja biar tidak membingungkan. Jadi sampai menu mahasiswa, kemudian nih yang level-level ini kita hapus. Ya, kita pastikan jalan. Oke ya. Nah, ini biar lebih menarik lagi, yang selamat datang dashboard ini kita tambahkan username lagi aja ya. Jadi nanti di site dashboard, ya ini selamat datang. Siapa namanya ya, itu tadi ya. Misalnya nanti namanya yang login ya intinya ya. Kita gunakan komponen dari YII2-nya, app user, kemudian identity, kemudian username. Sehingga kita tahu yang masuk di dashboard ini adalah siapa. Kita refresh ya. Nah, ini admin ya. Selamat datang admin di dashboard. Ini di dashboardnya saya hilangkan saja deh. Kita tambahkan strong di sini biar bal ya teman-teman ya. Sorry, ini letaknya di luar ya, bukan di situ. Nah, oke, selamat datang admin ya. Coba kita logout. Kalau kita masuk sebagai user yang lain, pastikan juga sudah berganti ya. Selamat datang mahasiswa. Ini mahasiswa. Ininya masih belum berubah ya. Nantinya kalau kita sudah belajar tentang role based access control, begitu kita masuk sebagai mahasiswa, maka yang admin, akademik,
dosen ini akan hilang dari menu di samping ini. Kalau kita masuk sebagai admin, nanti yang muncul hanya admin saja. Kalau kita masuk sebagai akademik, nanti yang muncul adalah yang akademik saja. Nantinya akan buat seperti itu ya, tapi itu nanti setelah kita belajar tentang role based access control. Sebelum kita akhiri ya teman-teman, jangan lupa kalian lakukan komit atas perubahan-perubahan yang sudah dibuat. Kita pastikan ya, kita cek satu-satu, ini set controller ya, kita rubah default actionnya agar menjadi dashboard. Kemudian ini ya, konten, ini file baru semuanya ya teman-teman. Cuma merubah underscore, kemudian kita hapus beberapa layout, kemudian ya. Terus dashboard seperti ini, error. Ya, kira-kira perubahannya ini ya teman-teman ya. Sidebar juga, nah ini baru sih, file baru ya, jadi nggak terlihat trackingan perubahannya. Oke, kita kasih nama mengkonfigurasi admin LTE 3 agar berciri Siska ya. Oke, kita commit. Jadi changesnya kita staging dulu. Ya, kemudian kita commit. Oke, jadi di titik ini kita melakukan tambahan 2 commit ya. Yang pertama ketika kita memasang extensionnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengkonfigurasi extension admin LTE 3-nya. Kalau sudah, silakan kalian push ke dalam akun GitHub kalian. Kalian pencet ini aja, sync changes ya. Nah, maka akan dikirim ke GitHub. Oke. Oke, kalau sudah kalian push ke GitHub, ya pastikan sudah masuk ya. Hari ini kita masukkan 2 commit. Pertama memasang extension, kemudian mengkonfigurasi. Demikian ya teman-teman apa yang sudah kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Pastikan semua berjalan sesuai dengan yang sudah dicontohkan. Sehingga ketika kalian maju ke video pembelajaran berikutnya, kalian tidak akan kebingungan. Jangan lupa bantu saya untuk membuat konten-konten yang berguna dengan like dan subscribe. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.